sebuah gerakan yang baik, misalnya komunitas-komunitas anak muda yang jelas, itu nanti anak mudanya akan punya posisi bergaining yang baik. Karena dengan karakter yang ngambang itu artinya tuh mereka masih belum menentukan pilihan secara besok berubah hari ini. Jadi itu harus ada tempat dan perhatian buat mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Wati Sudawati menyapa Sobat Insight dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas persoalan yang cukup menarik, yaitu mengenai Pilkada serentak di Kalimantan Barat yang akan dihelat 27 November mendatang. Nah, kali ini cukup menarik karena kita akan kedatangan sosok muda, sosok pengusaha muda. Beliau adalah Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, Kalbar, Pak Haryadi Zuriansyah. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah, sehat. Oke, walafiat. Kita akan menggelar Pilkada serentak 2024 mendatang. Pastinya karena kita bicara tentang anak muda, generasi penerus pastinya banyak sekali harapan dari anak muda terkait siapa sosok yang akan menjadi leader Kalbar berikutnya. Nah, bagaimana sih mungkin Abang sebagai mungkin sudah expert di bidang kepemudaan, di mana bisa mengkoordinasi komunitas atau organisasi kepemudaan. Nah, bagaimana paradigma atau anggapan anak muda mengenai sosok pemimpin yang mereka harapkan seperti apa? Kalau melihat fenomena sekarang ya, memang momen terpenting sekarang untuk paslon manapun yang berkontestasi di 27 November nanti, anak muda itu punya pangsa yang luar biasa sebenarnya. Di pengalaman saya kemarin di Pileg Februari kemarin, ya kan, jedanya kan masih nggak tahu jauh nih, Februari sampai November ini kan nggak tahu jauh. Artinya untuk dapil saya kemarin Kota Pontianak misalnya, itu pemilih usia istilahnya dari 17 sampai 35 itu benar-benar mendominasi sampai 50% jumlahnya. Dari 400-an ribu Kota Pontianak itu DPT-nya 460 ribuan, itu hampir 200-an ribu lebih itu pemilih usia 17 sampai 35. Apalagi misalnya kita tarik milenial itu kan masih lah di umur 40-an itu masih orang anggap milenial misalnya. Ayo ketika milenial digabung dengan Gen Z, ya kan, itu benar-benar lebih dari separuh pemilih. Cuma memang yang saya rasakan anak muda kita ini kan tidak benar-benar aware sementara ya dengan dunia politik ini. Banyak juga politisi-politisi muda yang udah banyak jadi, misalnya ada beberapa teman-teman kayak Yogi di Gerindra, habis itu ada yang kemarin dari Utara itu PDIP. Jadi banyak lah anak-anak yang umurnya 21 sampai 29 itu udah jadi politisi muda lah. Seperti di partai saya Golkar ada Leni misalnya yang mewakili Kota Pontianak. Nanti bicara kalau anak muda di Kota Pontianak atau Kalimantan Barat ini bilangnya belum melek politik atau belum aware dengan politik, mungkin pendapat saya salah juga. Artinya banyak juga anak-anak muda Pontianak yang udah berpolitik ini 5 tahun, 10 tahun yang lalu sudah mulai. Bahkan sekarang banyak anak-anak muda yang lolos ke Senayan, lolos ke DPRD provinsi, lolos ke DPRD kota dan kabupaten istilahnya begitu. Artinya sudah mulai harus diperhitungkan anak muda Kalimantan Barat ini oleh paslon manapun. Artinya paslon yang akan berkontestasi di 27 November seharusnya sudah harus memikirkan anak-anak muda. Jadi anak muda itu harus ada tempat lah dan perhatian buat mereka semua. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Memang fenomena anak muda itu kan memang
yang jadi kendala kalau menurut saya lah, partisipasinya aja. Karena apa yang saya dapat pengalaman di Februari kemarin, hampir sulit gitu membuat anak muda itu untuk berpartisipasi pada hari hanya ya. Tapi kalau untuk hanya sekedar kegiatan atau mungkin acara, momen segala macam, itu anak muda mudah lah buat dikumpulkan. Tapi ketika eksekusi di hari hanya, nah itu yang kadang-kadang anak muda masih belum terlalu terdorong gitu, bahwa suaranya di TPS itu berharga. Dia bisa menentukan masa depan diri dia, emak bapaknya, adik-adiknya yang di usia dini, sepupunya segala macam yang masih di pendidikan dasar, pengaruh secara tidak langsung. Satu suara yang mereka akan kasihkan di 27 November nanti, istilahnya begitu. Tapi memang fenomenanya mereka masih menganggap apalah istilahnya. Masih usahlah istilahnya. Katakanlah masih belum aware terhadap bahwa suatu suara mereka sebenarnya sangat berharga untuk masa depan mereka sebenarnya, keluarga mereka, lingkungan mereka, seperti yang Bang katakan tadi. Nah, tadi kan saya bilang apa sih sebenarnya yang diharapkan anak-anak muda? Maksudnya gini, apa harapan mereka untuk sosok yang kamu banget kayak? Apakah figur-figur sekarang itu tidak menggambarkan keinginan mereka, atau mereka sebenarnya kurang semangat, kurang dorongan, ternyata visi mereka nggak ada nih yang nyangkut generasi Z atau generasi milenial kayak gitu. Persepsi apa gimana terkait apakah visi para calon ini sudah menggambarkan keinginan mereka atau masih perlu dorongan? Jadi saya bicara secara pribadi ya. Jadi kalau saya sendiri mungkin ya, anak muda itu kan sebenarnya simpel, dia pengen pemimpin itu hadir lah buat mereka. Jadi mereka ada tempat gitu. Artinya anak muda ini kan rata-rata orang yang sebenarnya sedang mencari jati diri. Banyak pertanyaan dalam diri dia, apakah aku nih punya bakat galau di sini, ya kan? Apakah aku nih, dan memang semua anak muda, karena saya pernah mengalaminya, akan merasakan seperti itu. Di fase-fase. Bahkan anak muda itu lebih banyak overthinkingnya, lebih banyak itunya, dan memang ini di fase yang istilahnya kadang macam mana ya, aku habis kuliah nih nak gimana gitu. Kadang-kadang anak muda kan terlalu panjang pikirannya. Nanti setelah ini seperti apa, aku nih nanti berprofesi sebagai apa. Itu kan sebenarnya paslon yang sedang berkontestasi seharusnya hadir gitu untuk di tempatnya anak muda. Artinya mereka hadir misalnya di anak muda yang memang passionnya di industri kreatif misalnya, anak muda yang passionnya di seni, musik, anak muda yang memang passionnya di olahraga, anak muda yang passionnya di akademisi atau mungkin dia senang berorganisasi, atau mungkin anak muda yang memang punya intelektual yang tinggi misalnya dari segi kemampuan berpikirnya. Nah, memang kendala kita di Kalimantan Barat bicara tentang hadirnya kita kepada anak-anak muda. Bahkan saya lebih cenderung ke depan, saya berharap dari paslon yang ada, mereka sudah mulai hadir dari anak usia dini. Itu kalau pemikiran saya, dari anak usia Contohnya dini. seperti apa Bang? Maksudnya saya belum apakah itu terafiliasi dengan program mereka yang harus membentuk kalangan usia dini atau kalangan anak muda yang katakanlah masih belum, maksud gini, program mereka ini kan ya lempeng untuk pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan kayak gitu, tapi tidak pernah benar-benar menyentuh keinginan ya, keinginan para anak muda ini inginnya seperti apa. Apakah tiga figur ini tidak menggambarkan dalam visi misinya ya program untuk anak muda? Ya, kalau bicara tentang paslon yang ada ya, memang mereka punya, ini dulu ya supaya nggak salah persepsi, mereka punya plus minus, mereka punya kelebihan dan kekurangan terhadap program-program mereka. Tapi ketika spesifik bicara tentang
bagaimana mereka menyentuh anak muda, saya memang masih merasa paslon manapun masih Belum lah. kurang maksimal gitu. Abang Untuk- agak takut untuk katakanlah belum. ya kan, kurang Oke, maksimal oke, untuk oke. apa? Kan begini, saya juga agak sulit abang agak bicara ngeri-ngeri gitu. bicara Oke. tentang tapi nanti ternyata ketika saya disodorkan data bahwa ada, gitu juga nggak enak. Tapi sepengetahuan saya kurang maksimal. Oke. Dalam arti kata mereka hadir kepada anak-anak muda itu kurang maksimal lah istilahnya. Karena saya itu merasakan saya punya sosok ketua, itu Maman Abdurrahman yang sekarang alhamdulillah menjadi Menteri UMKM. Dari 2018 saya ketemu beliau. Nah, saya berharap ada sosok pemimpin yang seperti beliau. Jadi beliau real. Ini salah satu contoh. Saya pegiat olahraga sepak bola futsal dari 2016, di perjalanan mengalami kesulitan. Nah, adalah sosok seorang Maman Abdurrahman yang hadir dengan fanatisme dia sebagai putra Kalimantan Barat, yang pada saat itu baru beberapa bulan dan belum hitungan tahun lah mendapatkan rezeki di Senayan. Mungkin orang sudah tahu bagaimana perjalanan beliau dapat PAW naik ke Senayan. Nah, artinya dengan fanatismenya sebagai putra Kalimantan Barat, beliau hadir itu untuk membersamai sebuah komunitas anak-anak muda yang memang spesifiknya di sepak bola dan futsal. Oke. Dan apa yang beliau lakukan nyata gitu. Nah, itu salah satu contoh, harusnya ada yang seperti itu. Oke. Bagaimana beliau tetap memperjuangkan sebuah klub futsal ini yang sudah main di nasional tetap ada dan sekarang bahkan menjadi sebuah klub yang profesional. Itu kan akan menjadi gate, jembatan buat anak-anak muda Kalbar yang ingin pengen tampil di pentas nasional. Oh, berkarir secara profesional, Bang ya. Artinya klub yang diselamatkan oleh beliau akhirnya menjadi jembatan anak-anak muda Kalimantan Barat untuk hadir di nasional. Oke. Dan efeknya sekarang banyak sekolah-sekolah sepak bola usia dini yang sudah mulai luar biasa menjamur. Baik sekolah sepak bola lapangan besarnya ataupun akademi-akademi futsal. Bahkan sekarang akademi basket juga sudah mulai menjamur. Kenapa? Karena ada satu klub bergu yang main di nasional, yang live di TV nasional, sehingga anak-anak usia dini ini, yang SD, SMP ini merasa ada tujuan dia. Oke. Itu kan istilahnya. Nah, itulah yang kita harapkan dari para kandidat ini kepada ini. Kalau saya melihat begini, harusnya kita mulai dari usia dini. Bagaimana misalnya ada anak yang inklusi, yang punya energi besar. Ini kan kita sekarang udah ada tempat nih. Mau kita tempatkan SLB, bahkan orang berpikirnya lebih negatif. Harusnya anak-anak yang inklusi ini, yang orang biasa bilang autis lah segala macam, itu kan harusnya ada wadah mereka nih, ada sekolah yang khusus anak-anak inklusi yang aktif. Karena kalau anak inklusi ini ditempatkan di anak-anak yang normal, pasti mereka akan menjadi seseorang sosok anak yang kelihatan nakal gitu. Padahal anak ini inklusi. Bahkan mungkin ada anak yang punya bakat kinestetik yang baik, punya potensi menjadi olahragawan, ada atlet. Jadi mereka memang dari usia dini sudah harus ada gitu. Sekolahan yang khusus orang-orang yang berprestasi di bidang olahraga. Gitu. Bang, kalau kita tarik di pemilihan kepala daerah, kita kan di Kalimantan Barat kan karena ini serentak, akan ada 14 kabupaten kota sekalbar yang akan menggelar perhelatan yang sama. Nah, apakah kita sudah mendengarkan kan paparan mereka dalam debat? Kebanyakan dari 14 kota itu sudah melakukan debat pertama kayak gitu. Nah, kalau kita paparkan atau kita bedah secara kecil-kecilan kayak gitu, apakah pressure tentang program-program anak muda itu masih belum terjabarkan maksimal atau hanya di atas kertas mereka melakukan katakan peduli terhadap anak-anak muda ini? Kalau 2 kali debat mungkin karena tema ya, artinya di debat pertama dan di debat kedua memang bicara tentang infrastruktur, bicara tentang
lingkungan hidup, bicara tentang itu. Jadi kalau kita saya ingat debat pertama dan debat kedua, memang nggak ada yang signifikan lah. Katakanlah Spesifik buat anak muda spesifik, memang ya, nggak saya ada setuju. gitu istilahnya Oke. gitu. Oke. Nggak ada kalau saya melihatnya nggak ada. Nah, Abang sebagai perwakilan perkumpulan anak muda nih, kira-kira ada nggak support system untuk membuat kayak apa ya, kayak semacam kontrak politik mungkin Bang terhadap para kandidat yang lagi bertarung di pilkada ini untuk karena Anda bertarung, Anda di pilkada akan menjadi next leader berikutnya. Apakah tidak ada kontrak politik untuk program real dari pemuda seperti pembina olahraga yang masif, terus mereka wadah-wadah yang yang real kepada mereka-mereka yang katakanlah anak-anak istimewa ini kali. Saya melihat sampai hari ini memang setiap paslon ada pergerakan kepada anak-anak muda. Ada caranya menarik. Atau karena mungkin waktunya kali mungkin tidak terlalu lama sehingga pemaparannya tidak terlalu kena gitu. Ya, jadi memang kalau untuk pemaparan memang belum dapat ya gitu. Tapi misal kalau kita ngelihat di lapangan, paslon yang berkontestasi ini itu sudah melakukan pergerakan-pergerakan untuk menarik hati, menarik pemikirannya anak-anak muda gitu, untuk istilahnya bergabung lah bersama paslon tadi di kontestasi nanti. Tapi memang saya melihatnya masih belum ada yang istilahnya real lah, nyata. Dan saya melihat anak-anak muda ini masih banyak pemilih-pemilih yang mengambang gitu, ya, swing voter lah. Jadi per hari ini saya masih melihat bahwa anak-anak muda itu masih banyak yang belum menetapkan pilihannya gitu. Oke, Bang, mengenai itu menarik Bang, mengenai swing voter. Artinya kalau kita lihat pergerakan mereka ini kan memang mereka terkenal dengan karakter yang ngambang tuh, artinya tuh mereka masih belum menentukan pilihan secara besok berubah, hari ini berubah, besok berubah. Nah, mereka ini kan mainnya di media sosial nih Bang. Nah, kalau Abang lihat sebenarnya figur-figur seperti apa sih yang diinginkan anak-anak muda, generasi Z terutama, terkait kandidat yang bertarung nih Bang. Kalau kita lihat dari dari pemantauan dari media sosial kayak gitu. Ya kalau anak muda ini kan sebenarnya pengen pemimpin yang hadir buat mereka, dalam arti kata programnya real gitu. Ya ibaratnya kata orang nggak mesti harus ditemui apa segala macam, tapi istilahnya programnya itu dapat buat mereka. Seperti apa Bang? Yang lebih eksplisit mungkin nanti ketika kandidat pemilihan kepada yang mendengar obrolan kita itu, mereka mungkin masukkan salah satu dari aspirasi yang Abang sampaikan nanti. Misalnya pemuda ini kan banyak nih komunitasnya. Misalnya di komunitas circle-nya yang musisi, industri kreatif, dia pasti pengen paslon ini atau pemimpin ini ada buat mereka. Dalam arti kata mereka buatkan sarana dan prasarana buat mereka-mereka yang bergerak di bidang industri kreatif. Mereka buatkan sarana dan prasarana istilahnya untuk mereka-mereka musisi dan pekerja seni ini agar mereka bisa melakukan gawenya, melakukan kegiatannya. Lalu anak-anak muda yang mungkin komunitasnya adalah olahragawan, misalnya anak muda yang hobi sepak bola, bisa disalurkan, basket, apa segala macam. Nah itu mereka punya gitu. Ya walaupun ada di paslon yang saya lihat memang tidak terlalu pandai dia menyentuh anak muda, tapi realisasinya lebih baik lah kalau menurut saya istilahnya. Ternyata ada juga istilahnya. Nah cuma kan memang yang paling penting kan memang pemimpin itu akhirnya dia bisa mengakomodir apa-apa yang menjadi keinginan anak-anak muda gitu. Karena anak-anak muda ini banyak lagi nih istilahnya sel-selnya istilahnya. Ada yang mereka hobinya games kayak di komunitas e-sport, ada yang memang olahraga, ada yang akademisi, ada yang memang dia berprestasi di bidang matematika apa segala macam. Ada yang memang dia hobinya berorganisasi.
begitu. Ada yang memang dia di teknologi. Nah, itu sudah harus ada pemimpin yang memang nanti akan menempatkan siapa gitu, seperti yang dilakukan Pak Prabowo lah. Jadi saya kasih. Pendukung Bang ya? Ya. Bukan. Dan saya memang waktu itu mendukung Prabowo. Oh iya, ya. oke. Artinya saya tidak nyesal memilih Pak Prabowo. Nah, beliau apa yang beliau lakukan itu benar. Seharusnya seperti itu. Beliau buat seperti kayak utusan presiden lah. Nah, ada utusan presiden tentang anak muda dan isu kreatif. Ya, Yang apalagi mungkin wakilnya diwakili, juga kan? Mewakili dari anak muda. Nah, jadi ternyata memang benar-benar dapat tempat nih anak muda nih di pemerintahan Prabowo. Sudah bergerak untuk benar-benar dia mengakomodir anak-anak muda gitu. Oke. Bang, kalau ada anggapan dari segelintir anak muda bahwa mereka ini cenderung dimanfaatkan di event-event tertentu kayak pilkada. Gitu. Sementara realisasi programnya pun tidak terlalu maksimal seperti yang kita bahas. Ya, maksudnya kita real bahwa pemerintah memang membuat program kepemudaan, tapi realitasnya tidak maksimal. Nah, kalau kita bicara di kontestasi ini, Bang, kan ada anggapan ya, mungkin ini titipan pertanyaan mungkin, Bang, bahwa suara mereka ini cenderung dimanfaatkan di momen ini, kayak gitu. Nah, tanggapan Abang, bagaimana itu? Apakah memang suara-suara anak muda ini hanya berlaku di momen yang katakanlah seperti sekarang ini? Dan memang kita harus akui lah bahwa seperti tadi di awal kita bilang, pemula ini kan, dan pemilih Gen Z dan milenial ini kan 50%. Kalau misalnya paslon itu fokusnya ke anak muda aja, dapat separuh dah dia. Menang kan berarti dengan 3 paslon yang ada tuh istilahnya begitu. Jadi memang anak muda ini akan menjadi komoditas yang komoditas politik yang paling enak buat digarap sebenarnya. Nah, tapi balik lagi, sebenarnya untuk 5 tahun ke depan, kalau seandainya memang ada sebuah gerakan yang baik, misalnya komunitas-komunitas anak muda yang jelas, itu nanti anak mudanya akan punya posisi bergaining yang baik gitu. Salah satu contoh begini, kenapa ini yang saya alami, kenapa selama ini pemerintah itu tidak pernah mau menyentuh orang-orang olahraga, komunitas-komunitas olahraga, apa segala macam. Ya karena tidak ada bargaining yang jelas gitu. Dalam arti kata, masanya tuh cuma gitu aja. Habis itu kalaupun ada periode berikutnya, terpolarisasi lagi itu. Nggak ada yang solid itu. Nah, kalau seandainya anak muda pengen bahwa tidak hanya dinikmati pada saat pemilihan ini, tapi dia punya eksistensi selama 5 tahun ke depan untuk mengawal pemerintahan yang dia pilih misalnya, atau yang akan memimpin dia. Nah, anak muda itu sudah harus mulai membuat sebuah gerakan-gerakan komunitas-komunitas yang solid gitu, yang punya nilai bargaining istilahnya. Artinya punya kumpulan yang positif, saya sepakat punya basis massa yang positif, punya kumpulan-kumpulan anak-anak muda baik di komunitas apapun, lintas komunitas mereka bisa kuasai. Nah, kalau itu dikoordinir dengan baik, saya rasa pemimpin yang terpilih pun 5 tahun ke depan dia tidak akan menganggap remeh anak-anak muda itu. Karena anak-anak muda ini sudah menciptakan nilai tawar dia itu sendiri. Sudah membuat nilai tawar yang tinggi. Jadi bukan hanya tentang anak muda saya bicara. Kalau kita pengen punya harga kepada pemimpin kita, ya memang kita harus punya value yang memang benar-benar positif buat mereka gitu. Sehingga ke depan mereka akan perhitungkan kita terus. Oke. Bang, mengenai sekarang kan ramai nih Bang istilah-istilah kontrak politik sedikit. Kalau seandainya kandidat datang ke komunitas ini, mereka disodorkan kontrak politik. Nah, Abang nih sebagai pemuda, apa tidak terbersihkah untuk kontrak politik di mana porsi realisasi pembangunan, terutama kalau kita lihat pagu anggaran itu memang katakanlah
10-2% itu bisa mengacu ke pemberdayaan anak muda. Kita lihat sekarang itu pagu anggaran di pemerintah atau kita realisasinya itu ketika debat kandidat dalam visi misi itu kan paparan mereka itu selalu infrastruktur, pembangunan ini bersifat fisik. Sementara kalau memaksimalkan sumber daya manusia mereka, salah satunya anak muda ini masih belum nampak sendiri. Nah, apakah pihak Abang atau MPG tidak punya nilai tawar yang ingin disodorkan kepada kandidat untuk ketika sudah jadi pemimpin, ada yang bisa dijadikan pegangan untuk bergiring pembangunan untuk anak muda ini. Ini saya sampaikan dan ini menarik. Dari ketiga paslon, memang belum ada yang menyentuh tentang sumber daya manusia, khususnya anak-anak muda ya. Mereka memang punya visi misi tentang itu gitu. Tapi realitasnya memang belum ada yang benar-benar real gitu, istilahnya untuk mengembangkan sumber daya manusia kita. Jadi saya balik lagi bilang, seharusnya bukan dari pemuda ini, bahkan kalau bisa kita lebih turunkan lagi ke bawah gitu. Karena kalau untuk meningkatkan sumber daya manusia Kalimantan Barat, jadi harus dimulai dari usia dini tadi. Karena kalau kita sudah memetahkan sumber daya manusia anak-anak kita di usia dini, ke depan akan lebih baik. Karena begini, kalau misalnya kita di umur 23, 25 baru tahu kita mau ngapa, udah habis tamat kuliah kita baru tahu mau milih profesi apa, udah umur 23 kita baru tahu kita nih ternyata hebatnya di sini, ya kita akan biasa-biasa saja. Tapi kalau misal pemerintah hadir dari awal, mereka sudah tahu bahwa mulai dari usia dini bahwa si A ini punya bakat di kinestetik, punya bakat di bidang olahraga. Mereka hadir tuh. Akhirnya ya bukannya sekedar formalitas buat fasilitas olahraga, tapi akan ada pembinaannya juga. Jadi bukan hanya bangun fasilitas olahraga, tapi mereka bangun sistem akademinya, mereka bangun sistem ada akademi, misal anak ini hobinya basket, ada akademi basket, sepak bola, ada akademi sepak bola, ada program berjenjang setiap tahunnya selama 5 tahun ke periode kepengurusannya. Jadi mungkin ada anak yang punya bakat di bidang seni, mereka punya tempat kesenian, gedung kesenian yang dimana nanti di situ semua pelaku seni bisa berkreasi. Lalu nanti mungkin ada anak usia dini yang dari awal punya bakat matematika, punya bakat sains. Jadi mereka buatlah sebuah tempat yang dimana di situ fasilitasnya bukan hanya seperti perpustakaan umum, tapi di situ punya laboratorium yang membuat dia yang dari awal dari sekolah dasar punya bakat sains, akhirnya nanti pada saat dia menengah pertama dan menengah atas dia udah expert gitu. Jangan ketika udah kuliah baru tahu aku nih hobi matematika, aku nih baru di high main bola, udah terlambat mungkin Bang ya. Biasa jadinya gitu Bang. Bang, closing statement terkait tema kita hari ini Bang. Ketika siapapun dari kandidat ini sudah dinyatakan menang, apa program nyata yang ingin ditawarkan anak-anak muda mewakili dari pihak Bang? Program nyata Bang. Kalau saya begini, ini yang pasti aja gitu Bang, yang pasti akan direalisasikan oleh kandidat kita, bukan hanya janji atau pemanfaatan retorika belaka. Jadi kan ini closing statement ya, saya cuma pengen pesan sama anak-anak muda Kalimantan Barat. Sebelum saya bilang apa seperti yang Mbak tanyakan tadi, saya cuma pengen bilang begini. 3 paslon yang berkontestasi di 27 November ini adalah putra-putra terbaik Kalimantan Barat. Pak Muda 2 periode menjadi Bupati Kuburaya. Pak Rian Norsan 2 periode menjadi Bupati Mempawah. Pak Sutarmiji Wakil Wali Kota 2 periode jadi Wali Kota Pontianak dan 1 periode menjadi Gubernur. Artinya mereka putra-putra terbaik Kalimantan Barat.
dengan warisannya masing-masing, dengan legasinya masing-masing, dengan apa yang mereka buat dalam 5, 10, 15 tahun terakhir ini, kata orang jejaknya itu ada. Kata orang yang tren sekarang jejak digital ya, atau jejak fisiknya ada gitu. Jadilah pemilih pemuda, pemilih pemula ini yang usia 17 sampai 22 atau yang kemarin udah milih 22 sampai 27 atau nanti di milenialnya sampai 35 untuk melihat bahwa kita meletakkan pemilih pemikiran kita ini di mana gitu. Dalam arti kata setelah kita melihat dan melihat ongoing yang ada, yang sedang berjalan, dan 5 tahun ke depan bersama paslonnya masing-masing, bersama pasangannya masing-masing, mereka sudah menawarkan visi dan misi yang udah kita lihat di debat kandidat selama 2 kali, dan mungkin kita sudah melihat di media sosial kampanye-kampanye masing-masing paslon. Nah, itu akan menjadi sebuah pemikiran buat anak-anak muda. Harusnya anak muda punya idealisme yang tinggi, masih sangat tinggi, karena belum ada mikir kebutuhan susu anak, kebutuhan yang lain, kewajiban yang lain. Artinya idealismenya harus masih terjaga. Sehingga dari record yang ada di paslon tadi, dari ongoing yang ada di paslon, dan ataupun apa yang akan paslon itu lakukan ke depan, jadilah pemuda-pemuda yang milihnya menggunakan pikirannya gitu. Karena satu suara buat anak-anak muda ini berharga sekali. Dan saya harapkan di 27 November, semua pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Barat hadir di TPS untuk menentukan pilihannya kepada paslon-paslon yang ada nanti. Kalau saya dulu Mbak. Jadi, kalau saya bicara selaku Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, dengan segala dinamikanya, dengan segala pergolakan yang ada, dan paslon 01, 02, 03, akhirnya Partai Golkar memilih paslon 01 untuk diusung. Artinya secara integritas, saya sebagai pemuda secara integritas yang diamanahkan oleh partai menjadi Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, tentulah saya akan berusaha untuk memperjuangkan Pak Sutarmiji dan Didi Haryono untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur di 27 November ke depan. Artinya dengan pemikiran, dengan segala pertimbangan, saya ada pertimbangan, dan preferensi pertimbangan pemuda-pemuda di Kalimantan Barat juga pasti beda-beda. Tetapi secara integritas, jika ada pemuda-pemuda yang misalnya sudah belajar berorganisasi atau terafiliasi oleh asosiasi, atau seperti saya misalnya di partai, artinya ketika partai, asosiasi, ataupun istilahnya komunitas memutuskan misalnya, memutuskan pasangan calon, itu tadi kita belajar untuk berintegritas bahwa setelah keputusan sudah dibuat, ajarlah kita untuk bekerja kepada pilihan-pilihan yang ada. Itu tadi. Jadi akhirnya tidak perlu kita kontrak politik. Ketika misalnya Pak Sutarmiji dan Didi Haryono terpilih menjadi gubernur, dia tahu bahwa bukan hanya sekedar perjuangan mereka, tapi ada perjuangan anak-anak muda yang terafiliasi misalnya di Angkatan Muda Partai Golkar. Tentulah ke depan akan ada komunikasi antara Angkatan Muda Partai Golkar kepada Pak Sutarmiji, Didi Haryono untuk bisa bicara banyak kepada anak-anak muda Kalimantan Barat 5 tahun ke depan. Jadi kalau saya melihat pendapat saya tentang kontrak politik, itu sebenarnya salah satu hal yang tidak perlu dilakukan. Karena kultur kita Kalimantan Barat, ketika misalnya kita anak-anak muda yang tergabung di Angkatan Muda Partai Golkar secara nyata dan bekerja buat Pak Sutarmiji dan Didi Haryono, dan ketika beliau terpilih tentunya akan ada komunikasi yang baik, akan ada sinergi yang baik. Ada satu yang pernah saya lakukan, ini cerita. 2018 saya singkat saja Pak. Singkat. Saya 2018 itu minta Pak Sutarmiji untuk datang ke Gor Pangsuma. Saya buatkan baju beliau, lalu beliau naik di atas panggungnya Pontianak Fans pada saat itu,
Beliau bilang 2018 bakal buatkan Gor Pangsuma ini lebih baik, lebih besar. Saya pada saat itu mikir, setelah itu Pak Miji susah, nak nonton pun bayar, apapun bayar, ya kan? Tapi kenyataannya beliau bukan hanya perbaiki Gor Pangsuma, bukan hanya buat kapasitas Gor Pangsuma nambah, tapi ternyata beliau buat Gor Terpadu Ayani yang bahkan lebih daripada ekspektasi kita. Sekarang bukan hanya futsal, olahraga apapun sudah bisa main di taraf internasional, baik basket, baik pun voli ataupun event-event apa. Artinya Pak Sutarmiji memang dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti itulah beliau, tapi saya masih merasa bahwa Pak Sutarmiji dan Pak Didik Haryono akan hadir buat anak-anak muda ke depan. Apalagi dalam kontestasi ini saya menyatakan sikap bahwa di koalisinya Pak Sutarmiji dan Pak Didik Haryono masih ada seorang Maman Abdurrahman yang saya rasa itu akan menjadi gampang untuk bersinergi untuk menjalankan program-program anak-anak muda ketika nanti Pak Sutarmiji dan Pak Didik Haryono terpilih jadi gubernur wakil gubernur. Oke, Bang, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya menarik kita bicara tentang anak muda karena ketika kita bicara calon penerus bangsa ini akan banyak sekali persepsi, harapan dan keinginan untuk menjadikan anak muda ini pastinya lebih baik dan pastinya para leader, para calon pemimpin ini bisa mendengar aspirasi mereka. Nah, terima kasih Bang atas waktunya. Ke depan kita akan bahas lebih mendalam lagi. Mungkin setelah terpilih mungkin ya. Siap. Setelah terpilih kita akan bicara sesi kedua mengenai realisasi dari program yang sudah dijanjikan para kandidat ini. Terima kasih Sobat Insight sudah stay 30 menit tadi. Nah, tadi kita bicara tentang pemuda dan jadilah pemilih cerdas berintegrasi, bukan hanya saat ini, tapi ketika memilih pekerjaan, calon pemimpin atau apapun yang berhubungan dengan masa depan anak muda, jadilah cerdas dan berintegritas. Saya Wati Sucala, terima kasih. Wassalam.